Berarti kalau misalnya nanti yang pelari juga gitu ya, masih larinya biasanya pagi-pagi. Iya, larinya biasanya kan pagi tuh, gitu kan. Mungkin dari malam semprot, gantung aja bajunya gitu kan. Gantung. Atau langsung dilipat masukin ke tas. Itu dijamin bertahan tuh ya sampai selesai lari ya. Tergantung pakai apa. Kalau pakai Onyx pasti bertahan. Oh. Mantap. Masuk ya, Mbak. Masuk itu. Masuk ya. Apa sih sebenarnya yang jadi kekuatan dari Onyx ini dibanding dengan yang lain? Kita nggak pernah menganggap adanya lokal brand yang lain itu adalah sebuah pesaing. Kita malah serunya dalam artian gini. Artinya industri ini hidup. Awareness orang terhadap menggunakan parfum itu sudah semakin tinggi gitu kan. Jadi seru gitu kan. Makanya saya nggak pernah menganggap keganggu karena memang ya balik lagi yang jual ayam goreng sekarang udah banyak. Tapi apakah dia yang udah lama-lama mati? Kan enggak juga. Terus yang baru tuh nggak bakal bisa bersaing? Enggak juga gitu loh. Jadi seru. Jadi ya udah kita tinggal ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita, podcast untuk ekonomi, bisnis dan finansial. Di sini kita menghadirkan Mas Gemas ya dari Onyx. Nah, itu merek parfum yang sedang naik daun lah kalau saya bilang ya. Amin. Kita sapa dulu Mas Gemas. Halo Mas Gemas, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Mas Gemas, selamat datang Mas Gemas di acara kita. Siap. Tapi kita sebelum ngomong kari, kita ngomong soal ini ya, tema kita kan olahraga ya. Nah, olahraga parfum, berarti kan ada masalah bau badan. Bau badan gitu ya, bau badan dari parfum. Tapi emang seorang orang yang suka olahraga emang suka atau harus pakai parfum gitu, Mas? Sebetulnya dari parfum sendiri kan banyak variasinya ya Pak. Dia tuh variasinya itu kalau misalnya yang paling sering kita dengar itu ada istilahnya tuh eau de parfum, terus eau de toilet. Nah itu kita juga perlu tahu juga tuh. Boleh nggak terang itu? Apa bedanya eau de parfum? Gimana penyebutannya? Eau de parfum. Eau de parfum, eau de toilet. Biasanya kita dengan EDP, EDT, cologne, kayak gitu-gitu. Sebetulnya secara garis besar perbedaannya hanya ada di kandungannya aja. Kandungannya aja. Semakin EDP itu paling tinggi. Eau de parfum ya. Di paling bawah itu ada istilahnya ada cologne, ada body mist segala macam. Jadi semakin ke bawah itu konsentrasi dari aroma ya, bibit aroma yang dipakai itu semakin rendah. Oh, berarti campuran yang banyak ya. Yang paling tinggi itu bibitnya itu konsentrasinya itu ada lagi sekarang tuh istilahnya, bukan sekarang sih, dari dulu tuh extrait de parfum, atau dulu tuh biasanya cuma orang nyebutnya parfum aja. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kita sering di botol-botol itu kan ada eau de parfum, berarti itu konsentrasi bibitnya lebih besar ketimbang alkoholnya dan airnya gitu. Bukan dibandingkan alkoholnya, dibandingkan dengan adik-adiknya yang tadi tuh yang ke bawah. Jadi misalnya katakanlah EDP itu konsentrasinya di 30%, EDT mungkin di 15 sampai 20, terus body mist, cologne itu mungkin hanya sekitar 5% bibit yang digunakan di dalam campurannya itu. Itu ya Sobat PP ya. Saya juga baru tahu ternyata perbedaan itu emang karena ada konsentrasinya. Jadi dampaknya ke daya tahan balik lagi. Lanjut. Berarti kalau misalnya orang yang suka olahraga harus yang konsentrasi parfumnya lebih banyak. Kalau ke olahraga saran saya sih sebetulnya kita juga harus pilih bukan hanya sekedar konsentrasinya, tapi ke aromanya sih, jenis aromanya. Aroma jenis kan banyak ya. Ada yang spicy atau istilahnya ada yang woody, ada yang fresh, ada yang bau buah, ada yang bau itu apa floral kayak gitu. Itu jenis-jenis jenis-jenis aromanya. Aromanya ya. Iya. Apa tadi? Ada fruity, floral yang paling sering umum lah ya, common. Terus ada woody gitu kan. Woody kan juga dengan banyak turunannya ya. Woody itu kayak bau kayu ya? Kayu. Vanilla, manis, sweet gitu lah kan. Ada yang spicy juga. Spicy itu mungkin kayak aroma, kalau kita mungkin bahasa awamnya ya, itu nyiumnya kayak bau rempah. Itu varian-varian yang jenis-jenis yang udah ada dari zaman dulu lah ibaratnya kayak baunya gitu. Ya, baunya, jenis baunya kayak gitu. Jadi pertama sih kalau saran saya untuk teman-teman yang lagi suka olahraga gitu kan, lebih baik sih pilihnya aromanya yang fresh. Terus sama makainya jangan banyak-banyak. Karena kan nanti kita akan berkeringat pastinya. Betul. Kayak gitu. Yang fresh itu berarti yang mana, jenis spicy? Mungkin ke fruity kali ya. Yang fruity fresh kayak begitu, yang memang floral, yang wanginya tuh nggak terlalu mengganggu untuk ketika kalau udah bercampur dengan keringat. Kalau campur keringat bisa berubah ya baunya ya? Orang itu ternyata yang saya tahu punya aroma tubuh yang berbeda. Kenapa bisa punya aroma tubuh yang berbeda? Karena setiap orang punya
selera makan yang berbeda-beda juga. Maksudnya Oh, apa iya, yang masuk iya, ke dalam iya. tubuhnya dia itu kan akan berdampak pastinya kan ke Iya, dalam kan, kondisi tubuhnya apa, dia. aroma tubuhnya ya. Iya, selain ke yang lain-lain yang kita udah tahu, ternyata apa yang kita makan itu juga bisa berpengaruh ke ini aroma tubuh. Kenapa tadi saya sarannya jangan pakai banyak-banyak karena takutnya kalau memang yang aroma tubuhnya juga nggak dalam tanda kutip mohon maaf misalnya kurang sedap atau kayak gimana nanti bercampur keringat itu akan lebih parah. Jadi sebetulnya baiknya sih kalau misalnya yang seperti itu adalah sebelum olahraga ya mandi dulu. Oh, mandi dulu. Tetap Oke. kebersihan itu tetap nomor satu. Itu bener banget. Parfum itu penunjang gitu loh. Jadi ketika parfum itu dipakai ketika badan sudah bau, ya jadi nggak enak baunya karena bercampur. Oke. Udah oke. tempur tuh gitu kan. Jadi bagusnya sih memang pakai parfum tuh ketika badan kita lagi bersih-bersihnya. Lagi fresh-freshnya gitu habis mandi. Badan udah kering, Baunya udah hilang. udah bersih lah badan Bersih. lah ya. Baru kita pakai. Pada saat nanti keluar keringat, nanti kan bercampur juga tuh. Bercampur juga cuman setidaknya dia sudah aging dalam tubuh. Oke. Bahasanya mungkin Jadi, begitu ya. Jadi udah sudah diredam dulu sebelum. iya, sudah diredam dulu kayak gitu. Jadi dan sekarang kan juga udah banyak kayak deodoran lah ya. Kayak gitu. Nah, Onik produk yang sejenis itu apa? Ada nggak di sini yang kita bisa tunjukkan nih yang untuk orang yang gemar olahraga gitu ya? Ini yang fresh book ya. Ini karena baunya kalem. Dia ada blackcurrant-nya. Kan tadi fruity floral ya. Fruity kan blackcurrant kan masuknya ke fruity. Gitu. Jadi dia nggak terlalu nyegrek tapi enak gitu. Maksudnya enak dalam artian kayak nggak mengganggu. Karena dia hanya ada hint dari si blackcurrant-nya itu. Tapi kalau saya dengar kita ngomong 3 menit nih, Mas Gemas ini kayaknya expert banget nih di parfum gitu ya. Apa yang punya latar belakang sekolah? Enggak, cuman karena berkutat di sini mau nggak mau kan saya jadi ngulik, saya jadi belajar gitu kan. Jadi cari tahu lah. Awalnya gimana bisa sampai terjun nyemplung ke bisnis parfum ini? Jadi kan saya berpartner Pak sama teman saya. Salah satu partner saya ini teman SMA saya. Dia yang awalnya ngajak saya untuk terjun ke dunia bisnis ini gitu kan, khususnya parfum. Nah di SMA itu saya kadang kan ada angket-angket ya Pak. Angket kayak terganteng. Oh, di SMA yang Cantik, ya. buat lucu-lucuan. Iya, tuh ya. buat seru-seruan. Biasanya tuh kan di akhir mau menjelang kenaikan kelas gitu kan. Karena kita nggak akan sekelas lagi deh guys. Yuk kita bikin angket yuk kayak gitu-gitu kan. Saya nggak pernah menang yang terganteng. Gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa alasannya tuh ya. karena mungkin ada yang lebih ganteng. Oh, iya, Atau mungkin iya. yang SMS saya sedikit Iya. kali saat Tapi itu kan ya. ganteng tuh relatif. Ganteng itu relatif. Betul. Tapi kalau terwangi udah pasti saya yang menang. Oh gitu. Iya. Oh, kenapa itu? Karena memang Mandinya saya pakai minyak wangi ya. bukan saya tuh orang yang apa ya bisa dibilang nggak pede keluar rumah. Even cuman main ke rumah temen aja nggak pakai parfum tuh nggak pede gitu. Jadi sekolah tuh juga kayak gitu kan. Nah dari situ jadi mungkin membekas di dia nih gitu, di partner saya teman saya ini gitu kan. Sampai akhirnya begitu kita mulai bisnis, kayak parfum saat itu saya mulai 2019 tuh kan belum banyak. Dari 2018 tuh mulai kayak kita apa ya ngobrolnya kali ya, ngebahas kayak yuk kita mulai bisnis, oke, mau apa, yuk kita siapin semua segala macam tuh dari 2018 sampai 2019 pertengahan kita launching akhirnya parfum. Jadi sepanjang perjalanan itu tuh kayak partner saya tuh percaya sama saya untuk urusan aromanya tuh seperti ya. apa, mau parfum itu kayak Karena gimana. pengalaman dari Iya, sejak sekolah. iya sesederhana itu aja kayak lu dulu SMA wangi banget gitu. Iya, iya. Jadi sobat APP yang masih milenial jangan khawatir nih, punya pengalaman SMA yang seperti itu bisa dijadikan modal bisnis tuh ya. Iya. Tapi sejak itu jadi paham ya, apa namanya istilahnya tuh sensitif dengan bau ya. Apa namanya dengan wangi ya. Iya, jadi ya karena dari Tahu dulu bisa sih. membedakan ini, oh yang ini yang Kalau secara detail jujur saya nggak punya skill karena itu harus sekolah lagi sih Pak. Dan saya tahu sekolahnya itu sertifikasi juga lumayan mahal ya. Karena memang benar-benar mungkin yang kalau teman-teman yang lebih apa ya istilahnya lebih sudah umum di Indonesia itu mungkin kalau kayak penilai makanan lewat lidah. Iya. Itu kan dia juga tersertifikasi gitu kan. Bahkan kayak dia cuma ngejilat sedikit aja dia tuh tahu ini manisnya dari mana apa segala macem kan. Saya nggak sampai sedetail itu, cuman secara kulit luarnya saya mempelajari semuanya. Ya mungkin belum tersertifikasi aja. Iya, Mas karena Gemas. kita juga kan ada pihak ketiga yang membantu saya untuk hal itu. Jadi saya lebih kepada secara umum nih orang sukanya yang kayak gimana ya. Itu yang saya komunikasikan ke mereka.
Terus mereka akan bantu kita untuk kayak oke, berarti karakternya seperti ini ya, maunya begini ya. Artinya kalau misalnya saya nanya soal yang cocok untuk cowok-cowok atau cewek-cewek yang suka olahraga, yang aromanya floral tadi ya? Iya, fresh Atau lah ya, floral, dari floral, fruity atau dari kayak gitu-gitu. Oke. Supaya ya tetap, karena kan mungkin kalau baunya yang bikin pusing, misalnya lagi run gitu kan, terus baunya tuh bikin dia pusing kan, juga ganggu konsentrasinya dia mungkin kan, atau napasnya juga jadi nggak enak gitu loh, jadi bahaya juga. Makanya saran saya pakai yang fresh, yang fruity floral kayak gitu-gitu, intinya yang fresh, sama jangan terlalu banyak, dan pakainya itu kalau bisa udah Mandi. mandi. Iya. Iya, jangan sampai habis keringat baru pakai sobat Atau ada ya. tips juga sih dari saya sebenarnya. Iya, apa Saya gimana? kan juga suka olahraga, cuman bukan di lari. Saya suka main mini soccer atau futsal. Oh, sama berarti kita ya. Sama ya Pak ya. Boleh nanti kapan kita main bareng Boleh. kali ya. Nah, itu saya biasanya, saya kan kalau misalnya besok mau mini soccer nih, gitu kan. Dari malam udah saya semprot di bajunya. Oh gitu. Iya. Misalnya saya tahu besok akan main mini soccer atau futsal, malam sebelum, saya kan packingnya malam gitu kan, karena mungkin dari paginya saya harus kerja dulu atau apa gitu kan. Itu dari malam sudah saya semprot sedikit aja saya biasanya di bagian dada sini, punggung, sama di lengan lah ibaratnya. Udah saya semprot, saya lipat jadi satu, masukin ke dalam tas sepatu kan. Kan saya jadiin satu tuh bajunya untuk main gitu kan, kaos kaki semua segala macem. Jadi begitu main, udah saya langsung pakai, saya nggak pakai lagi. Dan memang nggak tahu kenapa ya, nggak tahu sugesti saya aja atau emang ya itu cocok cara itu untuk saya, itu jadi bikin Nggak bau ya. bau. Padahal saya kadang juga parfumnya bukan pakai yang fresh, kadang pakai yang woody. Apalagi saya kan semenjak di Onyx ini saya tuh sering banget sampling produk Pak. Jadi kadang produk-produk sampel saya pakai gitu kan. Oh, sebelum di launch? Sebelum di launch saya pakai dulu. Saya ngetes tuh, kesempatan saya buat ngetes gitu kan. Kadang kan aromanya nggak semuanya fresh. Kadang ada yang sweet banget gitu kan, saya nyobain. Nah itu lumayan ngebantu sih. Ya lumayan lah tips buat Berarti kalau teman-teman. misalnya nanti yang pelari juga gitu ya, masih larinya biasanya pagi. Iya, larinya biasanya kan pagi tuh, gitu kan. Mungkin dari malam semprot, di gantung bagian. aja bajunya gitu kan. Gantung. Atau langsung dilipat masukin ke tas. Itu dijamin bertahan tuh ya sampai selesai lari ya. Tergantung pakai apa. Kalau pakai Onyx pasti bertahan. Oh. Mantap. Masuk ya Mbak. Masuk gitu. Masuk ya. Gitu. Nah, di Indonesia Onyx itu pesaingnya kan ada beberapa ya. Banyak. Sekarang banyak banget. Banyak. Lokal. Apa keunikan dari Onyx dibanding yang pesaing lah? Ini sih saya kalau dibilang unik sih, saya berusaha untuk selalu menciptakan maksudnya bekerja sama dengan tim untuk membuat aroma-aroma yang memang memorable gitu kan. Kalau bicara unik mungkin saya akan angkat komentar orang-orang yang suka datang ke booth kita aja kali ya. Oke, berdasarkan survei ya. Tanggapan mereka tuh kayak gimana gitu kan. Kebanyakan sih mereka bilang aromanya ini aroma-aroma yang dia belum pernah cium sebelumnya gitu kan. Terus bener-bener stigma yang baik lah ya. Oh iya, lokal brand ternyata punya aroma yang mungkin kan terkenalnya kayak dupe atau apa gitu kan. Merek-merek luar lah ya. Iya gitu kan. Tapi ternyata nggak semua parfum lokal kayak gitu kok gitu loh. Ada yang memang dia benar-benar bisa memixingkan aroma, menggabungkan kayak gitu-gitu. Karena rata-rata mereka juga sudah punya parfum lokal sekarang ya, sudah maju industrinya, udah kebuka, nggak kayak dulu ketika kita mulai gitu kan. Jadi untuk cari itu tuh gampang gitu loh, kayak gitu. Nah banyak yang kita ketemui ketika kita lagi offline, event offline gitu kan. Mereka tuh suka kayak enak gitu kan. Dan ini gitu kan. Beda gitu ya dari yang beda dari gitu yang kan. Mungkin mereka ngiranya kan paling dupe ini gitu loh. Kayak gitu kan. Cuman setelah event offline gitu kan, mereka cium langsung semuanya gitu kayak enak ini, fresh ini kayak gitu-gitu. Artinya kalau misalnya nanti di dunia kerja kita pakai parfum itu nggak jadi parfum sejuta umat berarti ya, maksudnya. Iya. Kadang-kadang kita nggak sedikit nemuin testimoni yang dia tuh sampai ditanyain dan dia nggak mau jawab pakai parfum apa. Karena lu pakai lokal brand. Cari aja gitu. sana, lokal brand kan banyak. Lu cari sana sendiri gitu kan. Itu banyak banget Pak yang kita dapat testimoni seperti itu gitu ya, karena mereka nggak mau samaan. Tapi ada juga yang kayak ngasih tahu juga gitu. Malah justru pelanggannya itu nggak mau ngasih tahu Onyx. Iya, karena biar dia. takut nggak mau samaan aromanya kayak gitu kan. Cuman iya, unik juga. ada juga yang ya udahlah, toh ya banyak ini kan kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang jadi statement, jadi statementnya orang ini gitu kan, bahwa oh sini udah nyampe ya, itu wanginya ada di toilet gitu kan. Gue baru di toilet ketinggalan kayak gitu. Nah itu kadang-kadang wangi itu jadi semacam ciri ya. Iya.
ciri orang gitu ya. Kalau ini berarti wanginya dia ini. Nah, itu kan kadang-kadang taruhlah misalnya kita ngomong Onyx ya, ada 30 varian nih sekarang ya. Taruhlah 30 tuh semuanya pakai 30. Sedangkan orang kan bisa banyak. Iya. Artinya apa 30 itu berdasarkan jenis orang dipakai atau emang ya udah kita bikin aja yang baru ini bikin begitu. Sebenarnya lebih kepada ini sih Pak. Sebaiknya satu orang tuh jangan cuma pakai satu jenis parfum. Karena parfum itu baiknya disesuaikan dengan tujuan kita mau kemana. Nah, oke, boleh langsung kita pretelin nih. Boleh. Jadi Yang tadi kayak olahraga tadi udah ya. Olahraga, ya. Soal tadi kita lebih ke floral dan fruity. ya contoh gitu deh, kayak misalnya kita mau olahraga, kita mungkin tadi kan saya saran pakai yang fresh, fruity floral gitu kan. Terus siangnya kita mau atau malamnya kita mau dinner sama pasangan gitu kan. Di restoran yang mungkin tempatnya dingin atau apa gitu. Mungkin aroma spicy atau woody lebih cocok gitu loh. Supaya kesannya tuh lebih buat cowok ya, itu lebih kayak kayak ih ganteng banget pasangan gua gitu, macho banget gitu. Auranya akan lebih keluar gitu kan. Padahal dari penciuman ya. Iya, balik lagi ke bahasan tadi yang di awal, parfum tuh penunjang. Memang betul, penunjang. Jadi fashion kita sudah sebaik apapun, tapi kalau aroma tubuhnya nggak sesuai gitu kan, itu akan jadi yang harusnya bisa 100% jadi cuma 80%. Nah, kadang ada orang juga yang kita ya, kalau saya sih kok nyengat banget ya gitu ya. Wangi sih tapi kok nyengat banget. Itu dia, makanya kita harus tahu jenis parfum yang kita pakai dan untuk kemana gitu kan. Terkadang orang pakai over gitu, semprotnya terlalu too much, jadinya enak. Kalau spraynya kita semprot gitu kan, itu misalnya cuman di depan, belakang gitu kan, terus di pergelangan tangan, taruh di belakang telinga gitu kan, terus udah gitu aja. Nah, jadi saya mau nanya nih, kenapa kalau kita nyoba atau nyemprot tuh selalu di sini? Iya, baiknya sih memang katanya disemprot tuh di tempat-tempat yang ada nadinya, makanya kayak di leher. Oh, sini juga nadi juga ada. Iya, Oh iya di benar. leher gitu kan, karena mungkin karena dia bergerak ya, jadi ngedorong si aroma itu untuk keluar terus gitu loh. Mungkin itu analisa saya sih gitu kan. Soalnya saya dari banyak nyari tahu itu nggak ada jawaban pastinya gitu. Oh, iya benar, satu di sini. Terus di sini Iya, ya. sini gitu kan. Bahkan di di pergelangan kaki juga bisa dipakai. Pergelangan kaki. Bukan di ketiak ya. Bukan di ketiak. Kalau ketiak itu harus deodoran aja. Dia khusus, nggak bisa kalau dikasih parfum tuh nggak bisa. Nggak ngaruh. Ya Takutnya kalau bau jadi nggak enak. kalau bau badan kan keluarnya Iya. dari mohon maaf Kalau ya. misalnya deodoran itu kan kebanyakan dia lebih fokusnya adalah ngeabsorb baunya, bukan ngeluarin aromanya. Oh. Gitu. Jadi gitu. kalau untuk bagian-bagian lipatan, saran saya sih sebaiknya Deodoran. bukan parfum tapi yang sifatnya seperti deodoran gitu. Oh, berarti kalau ada orang yang set itu salah ya? Kalau misalnya dari luar udah baju nih Ah. kondisinya nggak apa-apa sih. Saya juga Oke. gitu kok. Tapi kalau langsung kulit jangan Kalau ya. langsung kulit gitu kan kayak habis mandi udah kering langsung semprot parfum gitu kan. Sosot basah diratain gitu, basah diratain. Nggak recommended Sebaiknya ya. jangan. Menurut saya sih sebaiknya jangan kayak begitu gitu. Kecuali udah pakai baju mau semprot nggak apa-apa. Tapi kalau baju nggak apa-apa ya, Nggak kan apa-apa. biasanya kan kita punya Nggak apa-apa. keringat di situ. Kalau tuh. saya sih nggak apa-apa ya. Hmm. Kalau saya gitu cuma karena ada orang yang pengennya cuma di kulit aja, nggak apa-apa juga. Karena saya sih kalau saya lebih fokusnya yang penting lo pakai parfum. Gimana pun caranya kalian mau mengaplikasikan ke badan, yang penting pakai. Karena balik lagi, parfum itu penunjang. Kalau misalnya ada satu orang yang sudah fanatik sama satu parfum bau gitu, dipakai terus kemana-mana itu dia itu. Itu secara estetiknya pemilik merek parfum gimana tuh? Iya sayang aja sih sebenarnya, tapi nggak salah juga. Yang penting kan dia tetap pakai parfum kan. Mungkin ya balik lagi dia mau membuat statement dan signature aromanya dia. Iya. Nggak salah juga gitu Iya. kan. Cuman Kalau ini gua nih, iya, gua, ini cuman gua kan nih. sekarang parfum banyak pilihannya. Dan kegiatan-kegiatan tuh juga semakin banyak. Kayak istilah kerja WFH aja itu kan juga istilah yang baru. WFH itu kan istilah yang baru kan. Ya kerja itu nggak harus di kantor. Kita bisa keluar-keluar segala macem. Kafe semakin banyak. Jenis kafe juga semakin banyak juga. Jenis dalam artian tuh yang konsepnya mungkin premium, yang sifatnya untuk nongkrong banget, yang indoor lah, yang outdoor lah, yang bagus, yang sambil live music, yang tertutup, AC tertutup, ngerokok semua segala macam itu semakin Outdoor, banyak. banyak Iya. ya. Jadi dengan pertumbuhan seperti itu, menurut saya sebaiknya pakai lebih dari satu gitu, karena terkadang occasion orang beda-beda tujuannya gitu kan, atau mungkin terkadang kita kayak biasa ke kantor doang,
kantornya mungkin itu bukan yang indoor, misalnya dia pekerja lapangan gitu kan, terus tiba-tiba dia ada acara nih gitu, kondangan, gue harus tampil beda nih gitu kan, udah pakai baju untuk kondangan dia gitu, pakai batik yang rapi semua, udah ganteng, dia udah gagah gitu kan, terus dia pakai karena nih misalnya teman-teman kantornya gitu yang nikah, dia mau datang gitu kan, aku mau memberikan kesan yang berbeda gitu kan, terus ya udah dia pakai parfum yang berbeda dari yang biasa dia pakai untuk kerja di tempat outdoor tadi. Dia datang itu kan akan bikin kesan kayak teman-teman datang, ganteng loh gitu loh, ibaratnya kayak gagah lu ya gitu kan, dan mungkin bisa memikat teman-teman Padahal kalau wanitanya misalnya kayak dia gitu nggak kan. pakai parfum, tapi ganteng tetap, orang nggak bakal bilang ganteng ya. Biasa aja, Iya. biasa aja gitu kan. Karena Ya ada- kalau sekarang gini, kalau orang ganteng ya lu emang ganteng sih, Jadi- kita nggak akan muji. Jadi ganteng itu sekarang bukan indera penglihatan ya, indera Iya. penciuman ya. Semuanya kayaknya. Karena kan misalnya kalau orang ganteng nih, kita udah tahu orang ini ganteng. Ya Iya, udah iya. kita nggak akan muji. Cuman hari itu ada yang berbeda dari dia. Apa? Aroma apa yang dia pakai? Ganteng loh, gitu kan. Dari baju yang dia pakai segala macam kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah, balik lagi misalnya ada pernyataan gini, kalau saya ya, kok ini parfum keras banget sih? Kok parfum lembut? Sebenarnya keras dan lembut itu dari beda apa sih ya? Mungkin Kalau dibilang- keras lembut tuh lebih ke kekuatan dari aromanya kali ya. Balik lagi situ yang tadi kalau kita ke awal yang soal EDP, EDT kayak gitu, dan jenis aroma kayak gitu-gitu kan. Kadang memang ketika konsentrasi. Jadi secara umum, saya jelasin dulu secara umum. Parfum tuh jutaan ada komponen di dalam satu jenis parfum. Mungkin kayak kita tahu ada aroma-aroma misalnya kayak top notes-nya apa, middle notes-nya apa, base notes-nya apa. Gitu kan. Nah, dari yang saya pelajari ini, Pak, nggak semua aroma yang ada di dalam top notes, middle notes itu fungsinya supaya kita bisa menghirup. Terkadang dia fungsinya adalah untuk menguatkan notes-notes lain supaya lebih kuat lagi aromanya. Tapi normalnya berapa wangi itu bisa bertahan di tubuh orang ya? 6-8 jam aja udah bagus sih. Oke. 6-8 jam aja itu udah bagus. Walaupun dia EDP, walaupun dia aktif ya. Iya, 6-8 jam itu udah bagus gitu kan. Dan sekarang lokal parfum semuanya itu rata-rata juga udah mengklaim dia mampu. Dan memang benar sih gitu kan. Ini kan baru ya, mungkin saya salah. Baru 5 tahun ya berarti ya. Sejak pertama kali berdiri ya. Iya. Tapi kan positioningnya sudah mulai, tadi saya bilang apa ya, pengganggu pengganggu merek-merek yang udah mapan lah kalau boleh saya bilang ya, Onyx ini ya, baru 5 tahun ini. Apa sih yang jadi kekuatan utamanya dari Onyx ini sampai ya saya lihat sih emang beberapa mulai ada apa namanya istilahnya, perbincangan ya bahwa ini parfum yang recommended dan lain-lain. Apa sih sebenarnya yang jadi kekuatan dari Onyx ini dibanding dengan yang lain? Oke, mungkin kalau dari yang kita cari tahu ya sebetulnya balik lagi aromanya sih. Oh tadi kan sudah bilang karena aromanya katanya one of the kind misalnya, Iya, atau beda dari yang lain. Iya. Tapi selain itu ada nggak? Kan semua orang bisa Iya. mengklaim itu ya. Oke, mungkin dari nama penamaan varian ya. Kadang tuh saya pakai pemilihan nama-nama yang mungkin gampang diingat. Oh, saya ini dan nih, dan kayak dan ini nih. istilah-istilah yang Iya. menunjukkan bahwa Indonesia banget gitu loh. Maksudnya orang Indo tuh dengar nama ini tuh nggak asing. Kayak gitu. Jadi penamaan-penamaan itu yang karena kita parfum lokal, brand lokal gitu kan, yang emang ngejahit semua produknya itu di sini gitu kan. Jadi kita berusaha buat se-Indonesia mungkin, selokal mungkin kayak gitu. Sampai penamaannya pun kita nggak mau pakai nama-nama yang kalau brand-brand luar kan mungkin sudah kita tahu lah, misalnya dia nyebut nama brand ini gitu. Atau merek aja kita sebut tanpa kita sebut brand ya. Orang udah tahu pasti ini brand luar gitu kan. Kayak gitu. Nah, Onyx pengen hadir dengan positioning yang berbeda biar lebih mudah diingat Mereknya gitu tetap kan. pengen dikenal sebagai merek lokal, Iya, tapi kualitasnya kualitasnya middle up misalnya, ya, untuk kalangan middle bisa up, bersaing bisa lah, bersaing bahasanya. dengan middle up. dengan brand-brand yang sudah eksis sebelumnya. Kayak gitu. Karena kita menganggap parfum tuh kayak makanan. Jadi selera balik lagi gitu kan, kayak sekarang yang jual ayam goreng banyak banget Iya, dengan variasinya iya. kayak gitu. Parfum tuh kita nganggapnya kayak begitu sih. Jadi kasih diferensiasi sedikit aja itu Iya. kita bisa. Diferensiasi dan value-nya juga. Value dari bagaimana kita bercerita tentang aromanya. Karena kita selalu menghubungkan parfum tuh sama-sama dengan memori. Nah, kalau boleh ngomong cita-cita nih, Mas Kemas nih, 5 tahun udah jadi posisi sekarang ini nih. Kira-kira 5 tahun lagi
ke depan mau jadi posisi seperti apa nih? Apa mau ke luar itu mengekspansi luar atau jangan-jangan sudah nih keluar? Langkahnya sudah dimulai. Tapi kita belum bisa bercerita banyak Oh, karena belum boleh masih di-disclose struggle ya? juga. Belum Masih bisa di-disclose struggle. ya? Apa? Atau supaya nggak kedengaran pesaing? Enggak juga sih, kayak ya kita malah seneng gitu loh kalau misalnya jujur-jujur kita nggak pernah menganggap adanya lokal brand yang lain tuh adalah sebuah pesaing. Kita malah serunya dalam artian gini. Artinya industri ini hidup. Awareness orang terhadap menggunakan parfum itu sudah semakin tinggi gitu kan. Jadi seru gitu kan. Makanya saya nggak pernah menganggap keganggu karena memang ya balik lagi yang jual ayam goreng sekarang udah banyak. Tapi apakah dia yang udah lama-lama mati? Kan enggak juga. Terus yang baru tuh nggak bakal bisa bersaing? Enggak juga gitu loh. Jadi seru. Jadi ya udah kita tinggal ini aja, inovasi aja. Nah, balik lagi ke ekspansi keluar sudah dimulai ya, sedang Sudah dimulai. dimulai. Cuman kita juga masih struggle karena kan kita juga nggak tahu ya keadaan pasar di sana gitu Oke, kan. di Jadi sana kita tuh banyak. di mana kalau boleh di spill nih? Di Asia ada. Asia. Terus targetnya sih tadinya kan pengen ke Eropa juga. Cuman kita terhalang sama berbagai rintangan. Jadi coba deh Asia dulu. Rintangannya sisi modal atau sisi Ya itu juga. aturan. Ya itu juga gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti ada investor yang mau masuk, misalnya Boleh. gara-gara ada Boleh podcast Mbak ini, ya. gue invest deh, ayo ke Eropa gitu misalnya. Kalau misalnya mereka itu. Boleh aja gitu kan. Itu kan. Jadi kalau misalnya kita balik ke pertanyaannya tadi 5 tahun ke depan pengen kayak gimana? Yang pertama adalah bertahan dulu sih. Bertahan gitu kan karena mau kita kayak gimana pun kalau kita pertahanannya lengah, jebol apa kayak gimana, selesai lah udah gitu kan. Ya ibaratnya kita bisa balas counter, bisa nyerang gitu kan, tapi tetap aja mau sampai kapan kita counter terus kayak gitu-gitu kan. Jadi baiknya pertahanan ini harus kuat. Makanya 5 tahun ke depan target saya Onyx itu bisa bertahan. Selebihnya adalah inovasi-inovasi produk sih. Yang memang sudah saya siapkan dari sekarang, saya cari tahu dan lagi saya koneksikan. Ini yang cocok untuk Indonesia yang mana ya gitu loh. Karena teknologi itu banyak banget. Teknologi yang berhubungan dengan aroma tuh banyak banget. Jadi kalau ada teknologi atau perubahan teknologi kita buru-buru harus adopsi ya, harus Iya. sesuaikan gitu ya. Iya, kayak kita kan punya kegiatan yang suka kita kasih nama tuh fragrance class. Yang udah kita lakuin dari 2021 ya, Mbak. 2021 kita mulai. Itu tuh karena awalnya adalah ketika saya ketemu sama perfumer kan saya suka ngobrol sampai akhirnya udah deket, mereka kayak ngasih, "Ini Mas mau coba ngeracik sendiri nggak?" Oh, jadi komunitasnya atau ekosistemnya sedang Iya. dibangun juga buat Iya. oke, Gitu menunjang itu tadi ya, Tapi bisnis ya. gitu kan. Tapi ketika saya selesai melakukan itu, saya happy. Saya senang gitu kan. New experience gitu loh, karena sebelumnya saya nggak pernah kayak begitu. Saya nyoba gitu kan. Akhirnya di 2021 itu pertama kalinya, karena mungkin kan dulu 2020 Covid. Untuk bikin event offline itu sulit gitu kan. Jadi begitu 2021 udah mulai kebuka lagi, kita coba lah tuh bikin begitu. Dan seru banget, banyak banget yang ikut gitu kan. Kita kan juga nggak tarifin kan. Jadi gitu, kayak gitu. semacam kalau anak-anak SD masuk ke sebuah restoran kayak semacam kelas memasak gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau ini kita kelas Yes. meracik. Iya, kayak gitu. parfum. Jadi kan yang kita kan kayak anak SD datang, dia masak, kita bukan mau ngebuat dia jadi jago masak, bukan jadi chef. Tapi lebih kepada kita ngasih dia experience baru. Itu goal kita tuh kayak gitu. Jadi kayak hampir di setiap event offline kita selalu ada ngeracik-ngeracik, karena ya itu yang mau kita jual tuh experience. Karena masih banyak banget orang yang kayak, "Ih, boleh nih ngeracik-ngeracik." "Iya, boleh silakan." Oke, itu sekarang masih Kayak terbatas gitu-gitu. di apa? Sekolah atau komunitas atau apa? Enggak, di event aja. Tuh, sobat PPI, kalau yang punya semacam itu, keinginan semacam itu, kita bisa hubungkan ke Mas Gemas ya, atau kasih komentar di video ini. Iya, komen di kemudian bawah gitu ya. nanti kita sambungkan, misalnya mau ada kelas fragrance ya, Iya. meracik parfum, nanti bisa langsung di follow up nih sama teman-teman dari Onyx ya. Betul. Oke, Tapi bukan jadi jago ya. Oke. Ya, balik lagi itu. Bukan. Karena ya iya. tapi cuma buat Experience aja ngerasain. Oh gini loh, kalau anak-anak misalnya, oh gini cara mamaku masakin aku ayam goreng.
Tapi kalau mereka nanti Kayak bercita-cita jadi iya, chef, balik nggak lagi apa-apa. terserah gitu. Iya. Pun nanti dia masuk ke kelas kita nih misalnya, saya mau serius deh kayaknya gini segala macam. Kita kan bisa bantuin dia. Oke, kalau mau nih saya bantuin nih jalurnya pakai link-link yang saya punya gitu. Nah, iya. Kayak gitu. Itu sekali lagi kita promote nih, bantu promote nih ke Sobat APP ya. Mudah-mudahan ada yang nyangkut nih. Saya juga pengen tahu juga gitu. Cara bikinnya gitu kan. Nanti saya pengen tahu. Siapa tahu saya bisa bikin merek pesaing dari Onyx nih. Tapi biasanya kalau pertama sih nggak bakalan enak sih. Oh gitu. Pasti. Berarti kan. Karena kita kan udah 3 tahun ya, 2 tahun ya. Berarti kalau pertama nggak enak nggak usah putus asa. Coba lagi ya. Coba lagi. Balik lagi karena mereka tuh kan happy, euforia. Kita udah kasih arahan. Tetap mereka maunya sesuai. Dia penasaran bodo amat. Jadi nyampurnya kebanyakan, jatuhnya jadinya nggak enak baunya. Oke, perbincangan sangat menarik dan ya kalau saya sih merasa ini inspiratif ya buat saya ya. Jadi mengetahui seluk-beluk industri parfum, apa itu EDP, EDT, wah, saya baru tahu itu ya. Dan mungkin Sobat APP juga masing-masing juga punya experience di parfum. Kalau ada punya experience atau ada pertanyaan kepada Mas Gemas atau tim Onyx bisa langsung juga ditaruh di kolom komentar dan jangan lupa juga di subscribe ya kolom ini supaya nanti kita mungkin kalau misalnya ada permintaan dari Sobat APP untuk mendatangkan lagi Mas Gemas dengan tema yang beda misalnya kita akan bisa wujudkan Ya, mudah-mudahan atau mungkin ya. bikin workshopnya. Betul. Berarti bersedia ya. Tapi bersedia ya kalau misalnya nanti ada Sobat APP yang mau ya. Insya Allah selalu bersedia kita. Oke, saya kira itu aja perbincangan kita kali ini singkat tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat APP dan juga tadi ya jangan lupa untuk pakai parfum. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.